رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini menjadi hari bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah. Apakah hari ini semuanya masuk? Ada. Siapa tidak masuk? Oke, sebagaimana yang sering saya katakan di awal, untuk ketidakhadiran harus ada keterangan yang valid, harus ada surat keterangan tidak masuk, entah itu surat izin atau surat keterangan sakit. Jadi jelas ya? Oke, langsung saja pada hari ini materi kita adalah mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia, menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Jadi integrasi, apa itu integrasi? Apa integrasi? Integrasi itu misalnya banyak hal seperti kehidupan, ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang bulat. Kemudian semua ini diintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh, seperti di Indonesia. Orang kita ada yang kulitnya putih, orang Sunda misalnya, ada yang kulitnya agak-agak coklat, orang Kalimantan misalnya, atau ada juga yang gelap seperti orang Papua misalnya. Tetapi kita semua menjadi satu kesatuan di bawah naungan Indonesia. Sampai di sini tentang integrasi ada pertanyaan? Ada. Silakan. Contoh integrasi di sekolah itu gimana? Oke, integrasi di sekolah. Kalian ini kan ada yang mungkin yang orang kaya, ada yang orang biasa saja, ada yang pintar, mungkin sudah ikut olimpiade matematika nasional, atau ada yang berprestasi secara akademik ataupun non akademik. Tetapi dalam lingkup sekolah kalian harus berintegrasi. Jangan sampai kalian berpisah. Kalian harus berbaur, harus berteman. Jangan pilih teman. Semua ditemani. Jadi, Pak, saya tidak mau berteman dengan si ini. Kenapa? Dia terlalu ganteng, saya insecure misalnya. Jangan. Pak, saya hanya mau belajar dengan yang ranking 10 ke atas. Gak mau saya sama yang ranking 30, 40, 50, 60. Tidak boleh. Semua harus berintegrasi, semua harus berbaur menjadi satu kesatuan. Sampai sini paham? Oke. Ancaman di bidang integrasi itu banyak sekali. Ada di bidang militer, kemudian ada juga di bidang sosial budaya, di bidang ideologi, dan seterusnya. Jadi kalian bisa lihat di buku kalian. Oke, ada beberapa poin yang bisa menjadi ancaman pemecah integrasi bangsa. Yang pertama adalah ancaman integrasi di bidang ideologi. Jadi untuk kita sudah punya paham yang baik
kita punya norma yang sudah terbentuk dengan baik, leluhur kita berakhlakul karimah, kita berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Tetapi nyatanya dengan pergerakan zaman yang terus berubah-ubah, kita mulai mendapat banyak tantangan, terutama di bidang ideologi. Pertama, misal tentang LGBT. Ini adalah sebuah paham atau ideologi yang dibawa oleh negara barat yang sekarang mulai menjamur di negara kita, mulai hadir. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Misal seperti di Inggris, hubungan sesama jenis itu sudah dianggap biasa. Dengan logo warna-warninya sudah dianggap biasa. Atau di Jerman sudah disahkan menikah sesama jenis. Jadi laki-laki dengan laki-laki menikah di Jerman itu sudah dapat resmi dari pihak Jerman. Tapi nanti harus jelas yang jadi bapak siapa, yang menanggung tugas ibunya siapa, meskipun sama-sama laki-laki. Nah, ini adalah sebuah ancaman yang bisa memecah integrasi bangsa kita. Kemudian selain ideologi, ancaman lainnya adalah bidang ekonomi. UMKM kita bisa terancam, terpecah karena adanya usaha-usaha dari luar untuk memecah UMKM kita. Misalnya banyaknya barang-barang murah dari Cina misalnya, atau juga barang-barang selundupan seperti di perbatasan sering kita jumpai barang-barang black market istilahnya. Itu bisa menghancurkan ekonomi kita. Itu menjadi ancaman integrasi nasional. Kemudian ancaman di bidang politik. Nah, kalau bidang politik, kita baru saja menyelesaikan demokrasi pemilihan presiden, sebuah pesta demokrasi yang sudah ditentukan siapa pemenangnya. Di era sekarang, era digitalisasi, era isu sara dan seterusnya, biasanya sebelum pemilu maka akan banyak sekali hal-hal politik yang dapat memecah integrasi. Misalnya dibawalah bahwa kita selaku orang Islam harus memilih orang NU misalnya, tanpa melihat bobot dari si bersangkutan. Atau karena yang meminta adalah guru kita dengan penuh paksaan misalnya, padahal kita sudah punya jawaban sendiri untuk memilih siapa. Itu hak kalian. Kalian bisa memilih. Nanti mungkin kalau kalian sudah kelas 12, kalian sudah punya KTP, kalian sudah berhak untuk memilih. Jangan sampai golput ya. Pilih. Bilang politik sangat banyak sekali hal-hal yang bisa memecah persatuan bangsa kita. Kemudian ancaman lainnya adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan. Kita masih ingat, kita sering kali diusik waktu itu di eranya Pak SBY. Saya masih ingat kala itu ada suatu wilayah di semenanjung Indonesia yang ingin diakui oleh Malaysia.
sebagai akhir kalian harus mengerjakan tugas halaman 40 latihan 1. Seperti biasa, kalian jawab pertanyaan esai itu, kalian narasikan jawaban kalian sebaik-baiknya. Keluarkan ide-ide kalian, keluarkan kemampuan kalian, jawab sebisa, semampu, semaksimal mungkin dari kalian. Dari sini ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada. Jika tidak ada, maka pertemuan ini saya tutup. Maturun